Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ferry Irawa, 2. Nurul Arianti, dan 3. Agnestia Claudia Nehes akan mempresentasikan materi analisis biaya volume laba dalam UMKM dan korporat. Yang pertama, pengertian. Analisis biaya volume laba merupakan alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, karena analisis biaya volume laba menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan juga harga. Semua informasi keuangan perusahaan juga terkandung di dalamnya. Hal yang menjadi elemen dalam analisis ini meliputi volume penjualan, harga jual produk, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan juga bauran penjualan. Analisis ini lazim digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, misal dalam menetapkan harga jual produk. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan biaya berbentuk linier. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bahwa bauran penjualannya diketahui, dan yang kelima diasumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Titik impas dalam unit. Titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Dengan mengetahui break even point, manajer suatu perusahaan dapat membuat keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk masa yang akan datang dan juga dapat memperkirakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan serta tingkat volume penjualan minimal yang harus dilakukan untuk memperoleh laba yang optimal. Dengan rumus titik impas per penjualan sama dengan biaya tetap per rasio marginal kontribusi. Yang kedua, penggunaan laba operasi dalam analisis CFP. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan kurang beban variabel kurang beban tetap. Laba operasi untuk menunjukkan laba sebelum pajak atau hanya mencakup pendapatan dan beban. Laba bersih untuk menyatakan laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Dengan rumus laba operasi sama dengan harga kali jumlah unit terjual kurang biaya variabel per unit kali jumlah unit terjual kurang total biaya tetap. Yang ketiga, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel, digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Rumus titik impas per unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang keempat, rasio margin kontribusi. Rasio total margin kontribusi terhadap total penjualan. Rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk membuat estimasi yang cepat mengenai pengaruh dari total penjualan terhadap laba operasi bersih. Dengan rumus, rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan. Selanjutnya, analisis target laba. Rumus biaya volume laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Dalam menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba, dapat menggunakan pendekatan margin kontribusi. Dengan rumus unit penjualan untuk mencapai target sama dengan biaya tetap tambah target laba per rasio margin. Baik, selanjutnya analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CFP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Margin keamanan atau margin of safety. Margin keamanan atau margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau mendapatkan yang dihasilkan atau diharapkan melebihi volume impas. Yang kedua, menunjukkan tingkat risiko mendapatkan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Dalam bentuk rupiah, margin keamanan sama dengan total penjualan dikurang penjualan titik impas. Dalam bentuk presentase margin keamanan
sama dengan margin keamanan dibagi total penjualan. Operating leverage, ukuran besarnya biaya tetap digunakan yang berpengaruh pada laba bersih terhadap perubahan penjualan. Tingkat operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Tingkat operating leverage memberikan estimasi yang cepat pengaruh perusahaan penjualan dalam persentase tertentu terhadap laba operasi bersih perusahaan. Semakin besar tingkat operating leverage, maka semakin besar juga pengaruh terhadap laba perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.